Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Muhammad Husin dalam acara Tamu Tribun. Dan hari ini spesial, kita didatangkan tamu khusus ini dari Rumah Sakit Siloam. Ya, beliau salah satu direktur Rumah Sakit Siloam Sriwijaya yang akrab disapa dengan Ibu Tata. Selamat sore. Selamat sore Pak Husin. Baik, terima kasih. Bu Tata, terima kasih atas kehadiran Anda di sini. Mudah-mudahan obrolan kita lebih mengedukasi dan sekaligus sharing informasi tentang Rumah Sakit Siloam. Apalagi topik saat yang kita akan bicarakan sore ini, saya pikir cukup menarik ya, kaitannya dengan bayi tabung. Mungkin sebagian masyarakat kita masih awam tentang apa itu bayi tabung. Ya. Dan kita ketahui, pemirsa, Rumah Sakit Siloam ini salah satu rumah sakit, satu-satunya mungkin rumah sakit di Sumatera bagian selatan ini yang memiliki program layanan bayi tabung. Nah, untuk mengenal lebih lanjut apa dan bagaimana tentang bayi tabung ini, kita dengarkan dan bincang bersama Ibu Tata. Ibu Tata, apa yang menjadi program unggulan bayi tabung ini di Rumah Sakit Siloam? Oke, baik. Jadi terima kasih Pak Husin. Jadi memang kita Rumah Sakit Siloam Sriwijaya kita memiliki klinik bayi tabung atau nama klinik kita adalah Blastula IVF Center, di mana memang ini menjadi pusat layanan fertility ataupun fertilitas yang saat ini memang satu-satunya ya di Sumatera bagian selatan, khususnya Kota Palembang, itu hanya ada di Rumah Sakit Siloam Sriwijaya. Jadi kita juga memiliki peralatan yang terkini dan juga berstandar internasional, kemudian juga tentu tenaga ahli yang berpengalaman dan juga berkompeten di bidangnya. Jadi kita punya multidisiplin mulai dari dokter spesialis fertility tentunya, kemudian juga perawat, kemudian bidan dan juga embriologis yang berkompeten karena kita juga kirim pelatihan begitu ya. Jadi memang tidak sembarangan. Jadi ahli yang sudah ahli di bidangnya begitu. Apa pertimbangan psikologi atau pertimbangan dari manajemen Rumah Sakit Siloam untuk bergerak layanan bayi tabung di Kota Palembang? Oke, baik. Apakah pertama kali juga ada kesulitan untuk mengedukasi masyarakat atau karena mungkin Siloam membaca data banyak juga nih orang Palembang, orang Sumatera keluar gitu dalam upaya untuk bayi tabung, itu gimana ceritanya? Ya. Jadi memang klinik bayi tabung Blastula IVF kita itu operasional sejak Januari 2021. Ya. Nah, sejak Januari 2021 sampai dengan sekarang. Jadi tentu peluang ini kita ambil karena kita melihat di Sumatera bagian selatan, khususnya di Kota Palembang, belum ada layanan klinik bayi tabung. Sehingga memang masyarakat Kota Palembang, kita tahu ya Pak Husin, bahwa penerbangan kita pun sebenarnya udah internasional dari sebelum pandemi COVID gitu ya. Karena 2021 kan kita operasional pada saat pandemi COVID itu juga banyak yang keluar negeri juga berdasarkan juga data bahwa memang dari sisi fertility ataupun ini ya masalah dari sisi kehamilan itu cukup tinggi sehingga kita memang melihat peluang itu dan kita komit untuk mendirikan klinik bayi tabung. Dan sampai dengan sekarang sejak berdiri 2021 di Januari sampai dengan saat ini nanti di Januari 2026 artinya Blastula IVF Center kita sudah berusia 5 tahun gitu ya, dan angka keberhasilannya cukup baik sekali. Jadi kalau sesuai dengan standar benchmark internasional, angka keberhasilan itu hanya 35%. Nah tapi beda, di Siloam Sriwijaya kita success rate-nya sudah di angka 67%. Artinya jauh melampaui dari success rate yang standarnya internasional. Dan bayi yang sudah lahir sampai dengan kemarin sudah di angka 514 baby. 514 baby. 5 tahunnya nanti di Januari 2026. Betul. Artinya cukup besar. Ya. Boleh dikatakan masyarakat atau pasangan suami istri yang memilih dengan cara bayi tabung ini karena ada persoalan kehamilan. Kan kalau kita lihat bahwa bayi tabung ini kehamilan berbantu ya. Kehamilan berbantu di mana proses pembuahan sel telur oleh sperma itu melalui laboratorium.
Ya. Nah, saya ingin tanyakan usia seperti apa pasangan suami istri yang mengajukan proses bayi tabung? Apakah memang murni faktor kesehatan kesulitan atau faktor yang kita bicarakan tadi menunggu mapan dulu baru punya anak gitu? Itu silakan. Ya, oke, baik Pak Husin. Kalau saat ini yang datang ke kita Ya. pasangan begitu ya, oke. Pertama kita bicara dulu idealnya ya. Ya. Idealnya itu kapan? Sebenarnya sesegera mungkin akan jauh lebih baik kalau kita bicara angka keberhasilan. Betul. Namun banyak faktor tadi, misalnya tadi mau menunda kehamilan begitu ya karena merasa belum mapan dan lain sebagainya begitu dah. Itu bervariatif memang yang datang ke kita. Memang ada yang 1 sampai 2 tahun menikah ternyata belum diberikan momongan. Jadi artinya usianya masih usia muda, masih di bawah 30, ya 35 tahun tahun, begitu ya. sekitar rentang 30 sampai 35 tahun itu ada. Dan bahkan yang katakanlah sudah mencoba begitu ya, mencoba bayi tabung di tempat lain, bahkan di luar negeri gitu ya. Yang pertama gagal baru ke kita ada. Yang kedua gagal, ketiga kita ada. Bahkan yang keempat dan yang kelima pun baru datang ke kita dan berhasil di kita itu pun juga ada. Dan rentang umurnya pun juga ada yang sampai dengan 45 tahun dan 47 tahun. Kalau boleh tahu kita presentasinya ya. Usia produktif yang boleh katakan kehamilan melalui bayi tabung ini berapa persen? Di bawah usia 35, di atas 35 berapa persentase? Yang paling banyak gitu. Ya, sebenarnya bervariatif tadi ya. Jadi tidak selalu bahwa yang usianya udah lebih dari 40 tahun terus tidak berhasil begitu. Itu juga banyak faktor yang mempengaruhi begitu ya. Namun memang kalau kita bicara angka keberhasilan tentu ya tadi faktornya banyak yang mempengaruhi. Maka memang perlunya pasangan tidak hanya si istri saja atau suami saja begitu. Jadi dua-dua pasangan itu harus datang dulu konsultasi ke dokter supaya nanti bisa dilihat masalahnya ada di mana. Kalau ternyata masalahnya ada di suami, ya artinya memang ya treatmentnya harus ke suami. Misalnya berhubungan dengan sperma, ya artinya memang perlunya misalnya hormon supaya nanti spermanya baik. Atau misalnya masalahnya di istri, ya artinya hormonnya istri. Atau misalnya ada penyerta yang lain, ada kista misalnya atau ada yang lainnya, begitu itu juga bisa disembuhkan dulu. Artinya harus ada keterbukaan antara pasangan suami istri dalam proses bayi tabung ini. Dan saya tadi mencatat bahwa ada faktor, ada yang gagal, kemudian ada yang berhasil. Nah, untuk mencapai proses keberhasilan itu seperti apa pasangan itu harus supaya proses bayi tabung ini bisa berjalan? Yang selama ini yang dilakukan oleh Rumah Sakit Siloam yang 76% berhasil itu seperti apa mereka kesiapan pasangan itu? Ya, betul. Jadi keberhasilan fokus kita itu tidak hanya artinya pada keberhasilan secara medis saja. Untuk menuju keberhasilan bayi tabung, tentu juga kita juga perlu melakukan pendampingan pada pasangan. Jadi secara emosional, secara psikologis perlu didampingi. Nggak boleh marah, pasien nggak boleh marah-marah nih, sering salah gitu dok. Ya, betul. Jadi kalau di kita bedanya, jadi fokus kita itu tentu dari sisi medis juga, tapi dari sisi emosional, dari sisi psikologisnya itu kita juga dampingi. Jadi dalam prosesnya kita memiliki konselor. Jadi konselor itu bisa dari psikologi, psikolog begitu ya, ataupun perawat dan juga bidan yang kita sudah trainingkan konselor. Jadi tentu yang berkompeten ya, yang sudah tersertifikasi dalam hal mendampingi selama prosesnya. Karena kalau secara emosional juga maksudnya tidak stabil, ini juga tentu sangat berpengaruh terhadap hormon itu sendiri. Jadi perjalanannya pada saat medis begitu ya, secara medisnya juga dilakukan, secara psikologis pasangan suami istri juga tentu perlu didampingi. Jadi ya tadi yang seperti Pak Husin sampaikan, jangan nanti saling salah menyalahkan. Jadi kedua belah pihak ataupun pasangan ini harus saling memberikan support. Jadi tentu keberhasilan ini juga didukung ikhtiar juga, berdoa dan juga berusaha. Tapi tentu tim kita, profesional pemberi asuhan kita, multidisiplin kita akan terus memberikan pendampingan mulai sejak sebelum dilakukan tindakan, kemudian pada saat prosesnya sampai dengan pasca keberhasilannya. Dan itu kita selalu dampingi.
Artinya edukasi yang disampaikan, yang dilakukan oleh rumah sakit kepada pasien lah berkatakan seperti itu dari mulai awal sampai akhir. Ya. Seperti itu. Betul. Ada nggak temuan masalah, ada satu rumah tangga katakanlah masih tidak terbuka dalam proses, sehingga kan ada kegagalan dan sebagainya itu. Apakah rumah sakit juga menemui kis-kis seperti itu? Ya, oke. Baik, terima kasih Pak Husin. Jadi kalau kita berbicara kis keterbukaan, tentu pasti akan ada. Nah, tapi di sini pentingnya komunikasi konselor dan juga bagaimana kompetensi dari konselor itu sendiri yang bisa menggali kepada pasangan. Tentu akan diberikan pengertian. Kalau tidak ada keterbukaan, nah bagaimana konselor kita bisa memberikan pendampingan secara maksimal. Betul. Jadi penting sekali petugas medisnya itu yang memang tepat dan juga memahami dan bisa memberikan edukasi yang tepat sasaran. Jadi yang tadinya mungkin belum terbuka karena diberikan pengertian yang baik begitu ya, akhirnya terbuka. Karena ini penting sekali. Kalau tidak ada keterbukaan dan bagaimana konselor itu bisa memberikan pendampingan yang maksimal. Nah, ini satu lagi yang menjadi, jangan sampai proses bayi tabung ini kan ditanggapi masyarakat justru terbalik, ya, tadi ingin membantu justru ada nilai-nilai sisi-sisi gelap yang dinilai oleh masyarakat ya. Mungkin Seloam bisa juga memberikan semacam penjelasan bahwa proses bayi tabung kita ini memang memang berasal dari pasangan-pasangan yang secara tercatat pernikahannya dan diakui negara. Jangan sampai ada pasangan-pasangan ya boleh katakan ya seperti yang kita ketahui ada donor sperma tapi sperma tidak tahu kemana orangnya gitu. Nah, apakah kita terikat dengan aturan-aturan seperti itu? Silakan. Ya, oke, Pak Husin. Jadi prosedur kita tentu dijalankan sesuai dengan SOP ya. Betul. Jadi pasangan yang datang, bisa saja misalnya mengaku gitu ya, pasangan gitu, tentu harus dibuktikan. Tiba-tiba ada pasangan suami istri datang ke Ibu Tata nih, Bu, saya pengen punya anak nih. Pokoknya kami udah suami istri sah gitu ya. Kan terus ada tracking lagi ya. Ya, betul. Jadi kita perlu validasi. Jadi nanti tim kita pada saat proses registrasi pasti akan meminta data-data pasien. Dalam hal ini pasangan harus menunjukkan bukti surat nikah begitu. Jadi pasangan yang sah secara tercatat secara sipil begitu ya, bahwa memang betul itu pasangan. Selanjutnya baru kita bisa lanjutkan pada tahap proses selanjutnya. Karena pada saat proses identifikasi di awal itu sangat penting sekali. Kalau kita bicara tren, tadi katakan mereka yang punya persoalan masalah kehamilan, dibantu dengan bayi tabung. Kemudian ada yang sengaja menunda kehamilan, menunda punya anak sampai ekonomi mapan. Relatif kelompok ini kan usianya di antara 35 sampai ke 40-an. Nah, pertanyaan saya, apakah si Rumah Sakit Seloam Sriwijaya juga melayani semacam penitipan atau gimana sih ya? Sehingga kalau sudah matang, udah Pak, kami sudah siap nih, rumah sudah ada, mobil, gaji udah besar ya, punya anak oke, sekarang kami siap hamil, istri saya siap hamil di usia 40 umpamanya. Itu gimana? Apakah ada jasa itu? Oke, baik Pak Husin. Jadi menanggapi hal itu sebenarnya sudah pernah ada pasien yang katakanlah simpan beku ovarium. Begitu. Jadi setelah dipetik proses tahapannya, kemudian ovariumnya itu dibekukan. Kemudian sperma juga sama. Karena faktor usia tentu sangat mempengaruhi angka keberhasilan juga ya. Kualitas lah ya. Kualitas lah ya. Betul, itu salah satu dari sekian katakanlah persyaratan yang lain untuk keberhasilan. Nah, nanti pada saat memang mau disatukan begitu ya antara ovarium dengan artinya sel telur dengan sel sperma. Nah, itu kita harus validasi. Jadi harus menunjukkan itu tadi persyaratan-persyaratan. Memang betul itu pasangan suami istri begitu. Itu baru nanti bisa disatukan menjadi embrio. Itu ada undang-undangnya Mbak Mika?
Ya kalau misalnya Aturan aturan hukum memang jelas harus pasangan yang disatukan tuh harus pasangan. Jangan sampai nanti di kemudian hari terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan. Gitu. Artinya kita menolak. Betul. Jadi kita menolak kalau seandainya ada pasangan atau bukan pasangan sah begitu. Atau kepengen punya anak tapi tidak mau punya pasangan. Iya, betul. Itu sudah pernah juga yang datang ke kita ada. Sudah ada. Sudah ada. Nah, tapi memang kita tolak karena tidak sesuai dengan prosedur kita. Jadi datang mengaku-ngaku pasangan begitu ya, tapi tidak bisa menunjukkan surat nikah. Nah, jadi memang mohon maaf kita belum bisa. Jadi untuk bayi tabung di Blasula IVF Siloam Sriwijaya hanya khusus untuk pasangan suami istri yang sah, yang memang sudah mendambakan sang buah hati. Jadi pemirsa jangan coba-coba ya datang ke Rumah Sakit Siloam tanpa dokumen nikah sah. Ya, betul. Ya kalau mau keluar ya silakan keluar negeri ya. Tapi Siloam tidak. Karena di kita masih diatur. Masih diatur. Itu komitmen kita seperti itu ya, menjaga. Karena ini kan terkait dengan garis nasab juga ya. Garis keturunan juga. Nah, pertanyaan berikutnya muncul, kalau boleh nih kita mengulik sedikit ya. Berapa sih sewa pembekuan? Kalau boleh atau kata ya, berapa kalau? Sebenarnya kalau kita bicara penitipan beku, kan kadang ada juga yang udah embrio. Kita ada videonya ya? Ada. Jadi kalau embrio setelah dibekukan, kemudian masih disimpan, ada juga kan yang misalnya sudah ditransfer. Seperti ini ya, ini apa nih Mbak? Betul. Jadi ini salah satu inkubator time-lapse kita, begitu. Betul. Ini pada saat proses disatukan antara sperma dan juga sel telur, kemudian pada saat proses mau menjadi embrio kurang lebih 3 sampai dengan 6 hari nanti akan dilihat, ini ada namanya adalah time lapse di mana nanti perkembangan embrio itu terekod. Jadi ada videonya dari hari ke hari begitu ya, sampai dengan nanti menjadi embrio yang baik. Begitu. Ini canggih benar hal ini ya. Betul. Baik. Ya, pemirsa, kita lihat di tayangan video, artinya secara teknologi ya tidak usah diragukan lagi ya bahwa Rumah Sakit Siloam Sriwijaya boleh dikatakan sudah standar, Pak ya? Ya, standar internasional. Standar internasional. Betul. Kan sekarang orang ramai ke Malaysia gitu ya. Kemana-mana, bahkan mereka sebagian mungkin belum mengetahui kalau Siloam Sriwijaya punya fasilitas layanan bayi tabung. Betul. Justru memang standar kita sudah standar internasional. Seperti tadi yang saya jelaskan tadi di video ya, bahwa memang kita juga memiliki inkubator time lapse di mana kita bisa melihat perjalanan perkembangan embrio sejak umur 3 sampai dengan 6 hari. Jadi nanti bisa dilihat sampai dengan proses embrio itu udah menjadi embrio yang baik misalnya. Seperti yang tayangan video ini Mbak, ada konsultasi ya. Ini proses konsultasi. Konsultasi antara suami. Nah, kalau kita boleh tahu sih berapa besar budget biaya yang dibutuhkan? Untuk pasangan normal ya, pasangan normal kalau kita bicara biaya begitu ya. Kalau kita bicara biaya tentu bervariatif. Jadi berbeda-beda tergantung dari pasangan. Maka memang penting konsultasi dulu supaya tahu nanti masalahnya di mana. Tetapi memang kita punya harga start from 67 juta sampai dengan tergantung 67 dari juta tuh paket bayi tabung. Paket langsung hamil lahir itu gimana tuh? Enggak. Selama proses bayi tabung saja, tetapi itu secara normalnya. Namun memang ada beberapa pasangan yang ya katakanlah memiliki komplikasi yang lain. Contoh ternyata begitu pasangan datang kemudian konsultasi, ternyata ada kista ataupun ada yang lainnya dari sisi suaminya, misalnya spermanya. Itu kan perlu ditreatment. Nah itu di luar dari harga paket tadi. Maka tadi saya sampaikan kalau soal harga bervariatif. Ini ada kita di tayangan video. Ini seperti apa nih, Mbak? Nah ini adalah proses di laboratorium embriologi. Begitu. Jadi memang pada saat ovum pick up
nanti akan dilihat sel telur yang baik itu yang akan nanti diambil, kemudian nanti yang akan disatukan dengan sperma, begitu. Berapa lama biasanya, Mbak, setelah dalam proses perkembangan sampai menjadi embrio? Ya, tadi seperti video yang sudah ada itu masuk ke dalam inkubator time lapse, kurang lebih di embrio itu akan berkembang 3 sampai dengan maksimal 6 hari. Nah, nanti sudah akan terlihat dari total katakanlah ini ya sel telur dan juga sel sperma yang tadi disatukan ada berapa yang menjadi embrio yang baik, begitu. Di situ kita ketahui bahwa ini sehat embrionya atau ada betul. Jadi di kita itu salah satunya tadi, kalau kita bicara standar internasional ya. Jadi ada alat yang namanya PGTA. PGTA itu untuk melihat apakah ada kelainan kromosom atau tidak. Jadi setelah embrionya tadi sudah jadi, nanti kita lakukan pemeriksaan PGTA supaya tahu kalau misalnya oh ini ada kelainan kromosom, ya jangan sampai nanti sudah ditransfer kemudian lahirnya bayinya cacat misalnya. Nah itu kan kita tidak harapkan. Sampai sedetil itu. Betul, betul. Jadi memang penting sekali untuk melihat apakah embrionya dalam keadaan baik begitu ya. Adakah kelainan kromosom atau tidak. Nah, kalau sudah dipastikan bahwa embrionya baik, baru itu nanti akan ditransfer. Dan tentunya kalau misalnya embrionya itu sudah dipilih yang baik, angka ataupun peluang untuk terjadi kehamilan itu juga jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Betul. Jadi kita ada masa tenggat waktu. Kemudian melalui pemeriksaan ini sehat, baru kita ditransfer lagi. Betul. Jadi kalau saya boleh cerita sedikit, Pak Husin, tahapan dalam proses bayi tabung ini yang pertama itu adalah stimulasi. Jadi stimulasi ini di mana nanti ibu ataupun calon ibu nanti akan diberikan hormon melalui suntik. Nah, ini stimulasi ini fungsinya supaya nanti yang dihasilkan sel telurnya itu bisa lebih banyak dan matang begitu. Nah, setelah proses stimulasi baru nanti dilakukan ovum pick up atau petik telur. Nah, pada saat proses petik telur, sebentar, Pak. Betul. Bahasa petik bahasa petik itu kayak metik kopi aja. Menarik ya. Iya. Bahasa petik betul. telur. Nah, ya, jadi itu ovum pick up, OPU begitu ya, atau bahasa awamnya adalah petik telur. Kemudian nanti si calon ayah sperma begitu. Jadi saat itu juga diambil sperma dari petik telur tadi, ovarium dari maksud itu sel telurnya udah didapatkan. Kemudian disatukan dengan sperma tadi. Nah, setelah disatukan dengan sperma, baru nanti kita akan masukkan ke inkubator time lapse yang tadi. Nanti akan dilihat di situ perkembangan embrio. Jadi yang tadinya sudah dipertemukan nanti kurang lebih 3 sampai dengan 6 hari perkembangannya nanti bisa dilihat dan nanti akan menjadi embrio. Setelah embrio itu sudah jadi, ya, setelah embrionya jadi, baru nanti kita lakukan proses selanjutnya, begitu. Jadi setelah embrionya sudah jadi, kemudian nanti kita baru lakukan yang namanya embrio transfer. Tentu melalui beberapa tahapan yang lain tadi bisa dilakukan pemeriksaan PGTA dulu untuk mengetahui kondisi embrionya dalam keadaan memang baik, tidak ada kelainan kromosom, begitu. Dan pada saat proses embrio transfer juga bisa dalam keadaan fresh embrio transfer ataupun frozen embrio transfer yang tadi dibekukan terlebih dahulu. Nah, setelah dilakukan transfer embrio ke rahim, baru nanti akan dilihat kurang lebih 2 minggu, nanti akan dilihat baru dilakukan pemeriksaan kehamilan. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Artinya begini pemirsa Tribuners, bahwa proses kehamilan berbantu melalui program bayi tabung ini memang sangat aman ya. Aman, sehat, dan tingkat akurasi keberhasilan seperti dikatakan oleh Ibu Tata tadi di angka 60 sampai 70%. Average-nya sih di 67%. Artinya memang Siloam memang ingin sesuatu hasil yang terbaik bagi pasangan itu ya, ingin punya keturunan ya. Nah, sejauh ini apakah
setelah ukur keberhasilan ini, permintaan proses bayi tabung itu sendiri juga datang tidak hanya dari Kota Palembang, apakah juga dari beberapa daerah wilayah yang ada di Sumbaksel seperti itu? Ya, oke. Jadi saat ini pasien-pasien kita itu tidak hanya dari dalam Kota Palembang, Sumatera Selatan tentu juga banyak, dan bahkan di luar Sumatera Selatan ada yang dari Sulawesi, ada ya? Kalimantan, betul ada. Bahkan juga ada yang dari luar negeri. Jadi ada yang suaminya memang orang luar negeri dan tinggal di luar negeri. Awalnya telekonsultasi dulu, bayi telekonsul, kemudian pasangan itu datang berkonsultasi, baru mengikuti tahapan proses bayi tabung itu. Jadi tidak hanya masyarakat Kota Palembang ataupun Sumatera bagian selatan, bahkan seluruh Indonesia dan juga dari luar negeri. Nah, pertanyaan yang muncul ini dalam pertanyaan kita, pertanyaan yang ada, apakah setelah bayi itu lahir ya, proses kehamilannya bagus, itu kita masih juga memantau? Apa hanya sebatas kehamilannya saja? Nah, ini menarik sekali. Jadi kalau di Siloam Sriwijaya kita itu prosesnya adalah terintegrasi sebenarnya. Jadi tidak hanya unggulan kita, salah satunya itu Obgyn atau mulai dari bayi tabung. Kemudian setelah memang sudah hamil dan selanjutnya prosesnya kita juga punya program yang namanya itu NES. Jadi di mana memang setelah hamil nanti akan lanjut nih ke klinik Obgyn kita, mulai dari prenatal care-nya, nanti konsultasi laktasinya, kemudian gizi ibu hamil sampai dengan olahraganya, itu juga memang itu sudah kita siapkan. Kemudian juga pada saat proses kelahiran tentu saja kan ini sudah ditunggu-tunggu oleh ayah dan bunda begitu ya. Nah, kita juga abadikan momennya dengan baik begitu. Kita videokan begitu ya. Kemudian suatu kelahiran yang memang karena sudah ditunggu-tunggu, kita betul ada dekorasinya untuk menyambut. Betul. Jadi untuk menyambut baby lahir begitu. Kemudian juga sampai dengan paskanya. Posnya pun kita juga memiliki layanan home care, di mana memang home care ini layanan untuk si ibu dan juga baby. Ya betul, laktasi ada, pijat bayi ada, begitu. Kemudian untuk si ibu juga sama, untuk perawatan breastnya, sampai dengan memastikan ASI-nya itu juga produktif atau tidak begitu. Luar biasa. Jadi memang itu layanan sudah terintegrasi sampai dengan nanti babynya sudah lahir, juga kita punya yang namanya PICC, Palembang Integrated Child Center, khusus untuk si baby begitu. Ya. Jadi kalau kita punya di Siloam Palembang juga yang menjadi salah satu Center of Excellence kita, pediatrik PICC, layanan terintegrasi yang memang mengintegrasikan seluruh layanan pediatrik, mulai dari konsultasi dokter, kemudian kalau ada kebutuhan yang lain, pemeriksaan penunjang yang lain, laboratorium, begitu ya, sampai dengan misalnya diperlukan fisioterapi pun khusus untuk anak ada. Ruang bermainnya juga kita setting, karena memang yang namanya anak-anak nggak boleh digabungkan dengan dewasa, sampai dengan obat itu sudah ada di situ semua. Vaksinasi juga kita siapkan, karena tentu vaksin itu sangat penting sekali. Jadi jangan sampai anak sudah lahir, nggak divaksin. Nah itu juga kita tidak sampai harapkan. Sejauh itu pantauannya. Nah, ada pertanyaan yang menarik yang muncul. Apakah ada perbedaan bayi yang dilahirkan dengan kondisi normal dengan bayi dalam proses tabung dari sisi kecerdasan, emosional dan sebagainya? Apakah sudah penelitian sejauh itu? Sebenarnya kalau kita bicara penelitian, ya artinya kita juga akan terus mengembangkan ya. Namun memang kalau sedetil itu kita belum melakukan proses penelitian. Tapi karena tahapannya tadi, prosedurnya sudah sesuai dengan standar tentu. Kalau kita bicara apakah yang dari bayi tabung dengan yang lahir normal ada perbedaan dari sisi intelektual dan lain sebagainya beda. Karena memang tadi yang saya sampaikan ya Pak Husin ya,
Jadi memang di awal sebelum embrio itu ditransfer, kan kita memiliki peralatan yang cukup canggih untuk menganalisa, untuk melihat apakah embrio ini dalam kondisi baik, sehat, dan juga ya kita bisa katakan unggul dan berkualitas begitu. Ya, kita pastikan bahwa memang tidak ada kelainan kromosom, sehingga yang memang ditransfer itu betul-betul embrio yang baik. Embrio yang baik. Seharusnya sih tidak ada perbedaan. Dari berapa? Sudah 100 lebih ya? Yang lahir 514 sejak Januari 2021. Berarti kalau 500 kelahiran, anak sekarang yang dilahirkan rata-rata usianya ya antara 3 sampai 4 tahun atau 5 tahun ya? Ya, sejak 2021 akhir sudah ada yang lahir, berarti ya udah mau 4 tahun lebih. 4 tahun lebih. Betul. Udah pernah terlihat anak usia 4 tahun itu begini gimana? Apakah masih nggak terpantau mereka tuh? Iya, yang di area Kota Palembang begitu ya, kan mereka terus selanjutnya datang ke PICC kita untuk vaksin, bahkan kalau sakit juga masih di kita, begitu, karena dokter anak dan juga dokter obgynnya kan ada di kita. Mereka juga suka mampir, begitu. Jadi yang tadinya pasangan calon ayah dan bunda itu datang ke Blasula IVF Center Siloam Sriwijaya dengan penuh harapan, gitu ya, ingin punya momongan. Begitu dia sudah punya anak, dia mengunjungi, datang dengan menggendong baby. Itu. Jadi itu suatu kebahagiaan juga buat kita. Jadi semacam rumah sakit tempat wisata juga kali ya untuk pasangan ini. Karena mereka sudah punya mungkin ini ada ikatan emosional kali Mbak. Sehingga mereka merasa terbantu sehingga dia berkunjung. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau mereka yang sudah bayi tabung, apakah ada kasus serupa untuk tabung yang kedua? Atau mereka yang sudah bayi tabung, kemudian untuk anak kedua tidak ada masalah lagi? Nah, ini gimana, Mbak? Nah, jadi ada beberapa pasangan yang katakanlah pada saat proses ovum pick up, kemudian tadi ya penyatuan embrio antara sperma dan juga sel telur, dihasilkan embrionya yang lebih dari 2 misalnya. Banyak kan rata-rata pasangan itu mintanya ditransfer embrionya 2. Nah, ada pasangan yang memiliki embrio itu banyak, bahkan 10 embrio. Misalnya, yang udah ditransfer 2, masih ada 8 embrio disimpan beku di kita. Bisa. Nah, kemudian nanti kalau sudah siap, setelah 2 tahun, datang lagi untuk ditransfer untuk yang kedua. Anak yang kedua. Itu bisa, dan itu sudah terjadi. Dan itu memungkinkan untuk kembar, Mbak? Memungkinkan, karena kan ditransfernya 2. Kalau ditransfernya 2, kemudian dua-duanya jadi, ya akan kembar. Dan di kita juga sudah ada permintaan itu, banyak yang kembar. Gemeli, kembar 2. Yang disarankan 2. Kalau 3 lebih beresiko. Kenapa? Yang ditakutkan bayinya akan lahir dengan berat badan kecil. Jadi itu lebih beresiko. Tapi kalau 2 itu masih aman. Begitu. Kalaupun misalnya 2 ternyata yang jadi 1 kan masih ada. Baik, ini agak substansi sedikit pertanyaan yang ada ya kaitan dengan embrio tadi. Mana yang lebih baik? Embrio yang usia, katakan mereka yang tadi proses bayi tabung pada usia katakanlah 25, 22 lah ya, 25, 22. Dengan orang yang baru proses bayi tabung di usia 30 atau usia 40. Dari sisi kualitas ya, itu lebih berkualitas sel telurnya di usia muda atau usia tua? Iya, tentu kalau kita bicara usia, hormon kan pasti akan jauh lebih baik yang usianya belum terlalu tua. Tetapi di kita juga tadi tentu kan akan dilakukan pemeriksaan penunjang terlebih dahulu. Kita lakukan screening, akan dicek kedua pasangan baik yang usianya muda ataupun parubaya dan juga sudah usia tua. Dia akan dilihat kalau misalnya yang usianya sudah tua tetapi hormonnya kurang baik, ya pada saat proses stimulasi tadi untuk memastikan supaya sel telurnya bisa
bisa jauh lebih banyak dan bisa lebih matang. Kalau dari maksudnya itu dari sisi pasangan suaminya berkaitan dengan sperma, ya tentu hormon yang berkaitan dengan sperma, sehingga pada saat proses penyatuan kemudian nanti juga kita akan lihat hasil embrionya itu nanti betul-betul yang dihasilkan itu yang baik dan yang akan ditransfer begitu. Tapi tentu kalau kita bicara mana yang lebih baik, maksudnya kalau sudah terjadi kualitas, maksudnya yang sudah disatukan kemudian menjadi embrio, kan berdasarkan pemeriksaan dan nanti akan dilihat embrionya mana yang baik. Itu kan ada beberapa level-levelnya, excellent begitu, kemudian very good, good begitu. Nah nanti akan dilihat itulah yang akan ditransfer. Tapi tentu kalau yang masih pasangan usia muda bisa saja tanpa, maksudnya dari sisi stimulasinya cukup satu periode saja begitu. Tapi kalau yang sudah lebih berusia, pada saat dilakukan stimulasi, kemudian dievaluasi oleh dokter, dilakukan USG, oh dilihat ternyata ini belum matang. Jadi memang perlu dilakukan stimulasi ataupun suntik hormon kembali begitu. Nah baru nanti begitu di USG lagi dilihat, oh ini udah matang, baru yang tadi namanya OPU ataupun ovum pick up ataupun petik telur tadi. Nah kalau yang pasangan yang masih muda bisa saja sekali stimulasi begitu di USG udah matang langsung petik. Tapi kalau yang usianya udah tua, begitu distimulasi di USG ternyata belum matang, harus stimulasi lagi. Nah baru nanti udah matang. Nah itu aja sih bedanya. Baik, target 2026. Dalam proses bayi tabung ini apa rencana Rumah Sakit Siloam? Ya, kalau kita bicara pengembangan pengembangan tentu kita akan terus meningkatkan layanan, baik itu dari sisi fasilitas dan juga teknologi. Yang pertama kalau kita bicara dari sisi fasilitas, saat ini Rumah Sakit Siloam Sriwijaya kita sedang melakukan renovasi dari sisi ruangan. Karena sudah nggak muat lagi betul. Jadi pasien banyak yang mempercayakan begitu ya di Siloam Sriwijaya, sehingga untuk tempat konsultasi kita perluas kembali. Jadi untuk dari sisi fasilitas kita perbesar, kemudian juga teknologi tentu juga seiring perkembangan teknologi dari tadi yang sudah saya sampaikan, kita juga sudah memiliki inkubator Time-Lapse, kemudian tadi PGTA, kemudian juga kita punya yang namanya saat ini itu adalah MIRI Evidence, di mana MIRI Evidence itu memastikan proses identifikasi by system. Identifikasi itu kan penting. Secara manual itu kita lakukan, kemudian by systemnya, cross-check-nya juga ada, supaya memastikan zero insiden. Jadi kita pastikan tidak terjadi kesalahan, jangan sampai nanti tertukar embrio. Nah itu tidak kita harapkan. Nah itu sangat sangat beresiko sekali. Maka di Rumah Sakit Siloam Sriwijaya kita sudah memiliki alat yang namanya itu adalah MIRI Evidence untuk memastikan tidak terjadi kesalahan dalam hal identifikasi. Gitu. Nah itu sudah by system. Kemudian kita juga memadukan digitalisasi, dalam hal ini AI yang memang kita kembangkan, terus kembangkan. Jadi AI ini nanti bisa melihat bridging-kan bersama dengan time-lapse dari inkubator tadi. Pada saat proses perkembangan embrio di hari ketiga, keempat, kelima, keenam begitu ya, yang tadi saya ceritakan prosesnya, AI juga masuk ke situ, sehingga nanti akan melihat persentase dari berapa persen sih ini embrionya baiknya begitu. Jadi itu bisa juga melalui AI dibantu, tetapi tentu dengan maksudnya tidak hanya dari sisi AI saja, tapi kita juga melihat dari prosesnya begitu. Jadi lebih ada validasinya begitu. Apa saja Mbak produk atau pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Siloam Sriwijaya untuk saat ini? Produk-produk knowledge-nya. Selain bayi tabung? Selain bayi tabung. Oke, baik. Jadi tadi yang saya sampaikan bahwa bayi tabung ataupun Opjin ini menjadi Center of Excellence Siloam Sriwijaya. Kemudian kita juga Center of Excellence kita yang berikut itu adalah PICC yang tadi saya sampaikan, Palembang Integrated Child Center, di mana layanan integrasi polipediatrik begitu. Kemudian kita juga mengembangkan Center of Excellence yang lain. Yang pertama itu adalah minimal invasive surgery.
Jadi kita memiliki layanan untuk digestif. Jadi untuk tindakan-tindakan operasi itu sangat minimal sekali, begitu invasif. Proses pembedahannya dan di kita pun juga memiliki alat yang cukup canggih. Untuk laparoskopinya 3D 4K. Jadi insisinya cukup satu single, jadi artinya cuma satu aja melalui tali pusat begitu. Kemudian nanti sangat minimal. Kalau laparoskopi itu kan ada yang beberapa tuh lubangnya lebih dari satu, ada tiga begitu ya. Betul. Nah kalau dulu malah justru sayatannya cukup besar. Nah kalau di kita minimal invasive surgery single insisi. Kalau single insisi juga belum banyak rumah sakit yang bisa. Begitu. Kalau di kita, kita memiliki dokter yang bisa melakukan tindakan minimal invasive surgery dalam hal ini untuk kasus digestif itu bisa single insisi. Kemudian minimal invasive surgery yang lainnya juga kita bisa lakukan untuk kasus-kasus yang lain. Seperti obgyn juga bisa, kemudian urologi itu juga bisa. Selain minimal invasive surgery, kita juga kembangkan ortopedi. Nah, ortopedi kita memiliki berbagai dokter spesialis dan juga subspesialis ortopedi. Salah satunya kita juga punya dokter sport injury. Jadi jadi khusus untuk cedera olahraga. Betul. Jadi kalau misalnya terjadi cedera olahraga, nggak usah panik, langsung Tribuners gitu ya ke Siloam Sriwijaya dan nggak perlu ke luar negeri begitu karena di kita juga minimal invasive surgery bisa dilakukan tindakan artroskopi karena itu menjadi salah satu unggulan kita. Kemudian kita juga akan mengembangkan unggulan yang lain itu adalah kardiologi. Di kardiologi kita memiliki alat cath lab. Jadi kita bisa sampaikan bahwa kalau terjadi serangan jantung dan serangan jantung itu bisa terjadi pada siapapun, tidak mengenal waktu, tidak mengenal usia. Nah, ketepatan, kecepatan dalam penanganannya, kemudian layanan kesehatan yang tepat itu penting sekali. Jadi kalau terjadi serangan jantung, langsung datang ke emergency Siloam Sriwijaya, kemudian nanti akan langsung dilakukan pemeriksaan dan memang betul serangan jantung, kita langsung door to balon. Pasien akan langsung kita transfer to cath lab untuk dilakukan tindakan primary PCI ataupun kateterisasi jantung. Nah, selain itu juga kita juga memiliki dokter spesialis jantung ahli aritmia. Tidak perlu lagi ke luar negeri karena di kita juga bisa dilakukan tindakan ablasi. Tidak semua rumah sakit bisa melakukan tindakan ablasi. Beberapa pasien, berbondong-bondong ke luar negeri gitu. Wah, nggak usah jauh-jauh. Di Siloam Sriwijaya kita memiliki dokter ahli ablasi juga, betul. Baik. Itu bisa dilakukan tindakan. Nah, kemudian yang lainnya pun masih banyak sih layanan unggulan kita. Kita juga menjadi salah satu rumah sakit stroke ready hospital. Jadi kalau terjadi serangan stroke, itu juga penting, ketepatan, kecepatan. Jangan sampai nanti begitu pasiennya terkena serangan stroke, begitu pulang dari rumah sakit terjadi kelemahan atau kecacatan. Nah, itu yang tidak kita harapkan. Maka memang pentingnya kecepatan ya. Jangan sampai kalau udah terjadi serangan stroke baru dibawa ke rumah sakit setelah 2-3 hari ya itu beresiko. Tapi kalau baru terjadi serangan langsung dibawa ke rumah sakit dan penanganannya cepat, harapannya juga pemulihannya bisa kembali seperti sedia kala. Baik, terima kasih Ibu Tata. Jangan banyak-banyak diceritakan, biar jadi rahasia bagi Tribuners yang ingin penasaran. Ke rumah sakit Siloam, datang langsung. Terutama yang ingin konsul bayi tabung. Pemirsa sudah mendengar sendiri tingkat keberhasilannya, bagaimana proses dari awal hingga akhir, terus ada pendampingan dan keberhasilan 60-70% keberhasilan. Baik, pemirsa Tribuners, demikian bincang kita pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di topik yang akan datang. Terima kasih.